Baik, 1, 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak sekalian, alhamdulillah kita sudah melewati sesi aksi nyata di pertemuan yang kemarin. Kita sudah 1 minggu ya, kita berjibaku dengan aksi nyata, bagaimana kita mengerjakan aksi nyata kita. Kemudian hari ini adalah sesi kita di mana kita merefleksikan aksi nyata yang telah kita buat kakak-kakak. Nanti kakak-kakak di sini akan diminta untuk saling berefleksi terkait aksi nyata yang kakak-kakak buat. Tapi sebelum kita lanjut kakak-kakak, agar materi hari ini dapat bermanfaat dan tersampaikan dengan baik, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin di sini kakak-kakak? Barangkali Kak Haidir atau Kak Joko mungkin, atau Kak Elvian, pimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Kak Haidir, silakan untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kakak-kakak semua yang ada di sini, marilah sebelum kita melakukan aktivitas materi refleksi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Haidir telah memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sesi refleksi kali ini dengan hikmat dan bermanfaat. Baik, izin saya share screen kakak-kakak. Ya, baik kakak-kakak, pertemuan kali ini yaitu praktik pembelajaran, refleksi aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetisi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ini dia kesempatan kelas kita, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak, tujuan dari sisi kita kali ini adalah melakukan analisis dan umpan balik terkait pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik melalui video aksi nyata yang telah dilakukan. Dan kedua, merefleksikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dilakukan. Nah, di sini kakak-kakak, nanti kakak-kakak siapkan video kakak-kakak. Nah, nanti kakak-kakak saling merefleksikan. Nah, apakah dari video kakak-kakak ini kakak-kakak mengalami banyak perubahan? Apakah ada hal baru yang kakak-kakak terapkan dalam video ini? Apakah kakak, bagaimana perbandingan antara video yang kemarin kakak-kakak buat dan video aksi nyata yang kakak-kakak buat pada kemarin di sesi aksi nyata? Jadi nanti di situ ada perbandingan antara video sebelumnya dan video yang sesudahnya. Nah, nanti kakak-kakak akan saling merefleksikan nih. Jadi video kakak-kakak akan dilihat oleh rekan satu kelompok kakak-kakak. Jadi nanti saya akan bikin ada beberapa kelompok yang dimana satu kelompok ini ada 2 orang. Jadi yang satu memberikan umpan balik video, si A memberikan umpan balik video B. Nah, kemudian sebaliknya si B memberikan umpan balik video si A. Seperti itu kakak.
Jadi nanti kita akan merefleksikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dilakukan dengan secara berpasangan. Nah, agenda kita sesi ini yaitu pembukaan, tadi sudah, dan penjelasan agenda sesi 10 menit, merefleksikan video aksi nyata berpasangan. Nah, nanti kakak-kakak saling merefleksikan video secara berpasangan di board up yang saya akan buat nanti di board up masing-masing. Nah, kemudian nanti kakak-kakak akan mempresentasikan hasil refleksi tersebut. Misalkan punyanya Kak Haidir, misalkan. Ternyata, misalkan yang mau mengomentari Kak Boy. Ternyata Kak Boy mempresentasikan video yang Kak Haidir buat telah mengalami perubahan dari video yang sebelumnya. Yang sebelumnya Kak Haidir misalkan videonya itu sangat monoton pembelajarannya, hanya berpusat pada guru. Nah, kemudian dengan video yang dibuat aksi nyata ini, Kak Haidir telah membuat pembelajaran yang berpihak pada anak dengan metode-metode pembelajaran bla 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 misalkan. Nah, begitu pula dengan Kak Haidir. Kak Haidir juga memberi umpan balik kepada Kak Boy yang membangun. Misalkan Kak Boy sudah banyak perubahan, hal baru yang Kak Boy ciptakan adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik terkait permainan-permainan sederhana yang Kak Boy terapkan untuk memaksimalkan pembelajaran, misalkan seperti itu. Nanti saling merefleksikan ketika sudah selesai dari board up pun langsung presentasi hasil refleksi. Kemudian nanti kita juga akan merefleksikan aksi nyata 15 menit. Kemudian penutup. Nah, di refleksi aksi nyata ini kakak-kakak nanti kalau kita waktunya cukup, nanti saya akan buatkan untuk kanvanya. Tapi kalau tidak cukup, nanti refleksinya bisa 1 atau 2 orang saja yang memberikan umpan balik. Seperti itu kakak-kakak. Kalau misal waktu cukup, kita akan mengetikkan refleksi aksi nyata di Canva. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut. Nah, di sini ada kita tidak belajar dari pengalaman, melainkan kita belajar dari refleksi terhadap pengalaman tersebut. John Dewey. Jadi kita bisa belajar dari refleksi kakak-kakak. Dengan merefleksikan kita bisa belajar dan kita tidak belajar dari pengalaman, melainkan kita belajar dari refleksi terhadap pengalaman tersebut. Oke, refleksi video aksi nyata. Nah, di sini Mani menganalisis dan merefleksikan produk pembelajaran melalui aksi nyata yang telah dibuat. Nanti kakak-kakak akan dibagi berpasangan dan berdiskusi melalui breakout room. Peserta saling menganalisis dan merefleksikan produk pembelajaran aksi nyata 30 menit. Nah, tadi sudah saya spill, saya sudah kasih tahu. Kemudian masing-masing peserta mencatat hal apa saja yang didapat dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kemudian hasil refleksi dipresentasikan secara bergantian berdasarkan analisis pada rubrik yang disediakan melalui spreadsheet. Jadi nanti kakak-kakak kalau saya kasih spreadsheetnya ini terlalu mendetail pasti lama. Mungkin nanti kakak-kakak melihat saja secara gamblang, tapi sebelumnya saya juga akan menampilkan mungkin ini ya. Sebentar kakak-kakak. Kemarin kakak-kakak ada yang sudah men-screenshot rubrik penilaiannya kakak-kakak? Izin? Barangkali ada yang sudah men-screenshot rubrik penilaian di aksi nyata yang kemarin saya paparkan, kakak-kakak ada yang men-screenshot? Barangkali Kak Helvian screenshot nggak kemarin? Bentar Kak, saya cari dulu. Ya, boleh Kak Helvian. Ada Kak Helvian? Yang what, so what, sama no what ya Kak? Betul nggak? Bukan yang Bukan.
Kalau itu yang refleksi, yang ini alur aksi nyata, yang rubrik aksi nyatanya. Kalau tidak ada, saya cari dulu ya. Lini masa ya Kak? Penyusunan aksi nyata, apa bukan itu ya? Bukan. Oh, Kayaknya bukan, berarti rubrik ya, Kak oh, Elvian. Ada berarti nggak? nggak ada Kak, saya nggak Ada screenshot ya. itu. Oke, berarti saya coba saya ini dulu ya. Saya lihat dari sini. Ini sebagai acuan kakak-kakak nanti untuk saling merefleksikan. Oke. Ini oh ya ini. Oke, kakak-kakak sebentar saya stop share yang ini dulu. Kemudian saya share screen yang ini. Oke. Sudah lihat kakak-kakak? Nah, nanti kakak-kakak akan melihat dari ini. Nah, di sini kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak. Ya bener sowat nowat ya. Kak Helvian yang ini ya tadi ya. Iya Kak, kalau itu ada saya. Ini silakan kakak-kakak screenshot terlebih dahulu kakak-kakak sebelum kakak-kakak nanti masuk ke breakout room masing-masing. Jadi ini sebagai panduan kakak-kakak untuk merefleksikan. Nanti bisa saja nanti kakak-kakak merefleksikan hal yang baru apa, tidak perlu terfokus pada ini. Namun kalau misalkan di situ terlihat, oh Kak Haidir atau Kak Helvian misalkan ada sesuatu yang baru nih di video pembelajaran. Nanti Kak Helvian juga menerangkan, misalkan Kak Helvian dengan Kak Haidir. Kak Helvian menerangkan di video tersebut Kak Helvian sudah melakukan apa, perubahannya apa yang dilakukan. Kemudian nanti Kak Haidir menanggapi seperti itu, memberikan umpan balik. Nah, baru nanti kita akan presentasikan. Itu kakak-kakak. Nah, boleh menggunakan acuan-acuan ini juga. Sudah ya kakak-kakak ya? Baik, saya akan bagi breakout room-nya. Aduh. Nanti waktu kakak-kakak adalah 30 menit ya kakak-kakak untuk melakukan eh, saling merefleksikan. Oke, saling memberikan umpan balik. Baik kakak-kakak, silakan untuk ke room-nya masing-masing.
Oke. Nah, tadi kita lempar semua Kak Boy ke main room. Ini Oke. main room. Ya, di main room. Nah ini kita Silakan. analisis masuk Gimana? video atau gimana Kak? Video. Maaf tadi. Video boleh Kak. Video. Nanti Kak Boy siapkan terlebih dahulu videonya. Siapa dulu yang mau menyampaikan videonya sambil dijelasin aja. Atau misalkan Kak Boy ingin menjelaskannya karena 30 menit ya nggak keburu takutnya. Misalkan Kak Boy memaparkannya mau pakai modulnya aja. Modul kan sebagai gambaran dari video tersebut juga. Nanti perubahan-perubahan apa yang udah Kak Boy lakukan, presentasikan ke Kak Joko. Begitu pula dengan sebaliknya Kak Joko, misalkan ada perubahan-perubahan apa, nah nanti Kak Joko menampilkan modul pembelajarannya. Kalau misalkan bila perlu video, silakan videonya nggak apa-apa. Nanti baru Kak Joko infokan ke Kak Boy apa saja yang sudah ada perubahan dari sebelumnya. Misalkan sebelumnya Kak Boy melakukan pembelajaran yang bla bla bla. Nah sekarang Kak Boy Kak Joko telah melakukan pembelajaran seperti ini. Nanti diberi umpan balik oleh Kak Boy. Begitu sebaliknya. Itu Kak Boy, Kak Joko. Oke, siap. Oke, Mau siapa dulu yang mau memaparkan? Nanti saya mau keliling dulu nih. Udah aman ya Kak? Kak Joko aman ya? Oke. Saya dulu kali ya Kak Joko. Suaranya belum ada dia. Kak Joko Joko, gimana? Suaranya aman nggak Kak? Suaranya belum ada tuh. Oh. Coba Kak. Aduh, lagi kurang sehat nih. Tes. Nah, ada suaranya tuh. Sudah terdengar ya? Ada Mohon Kak. maaf. Terdengar Kak? Ya, nanti silakan. Saya mau berkeliling dulu. Aman ya Kak Joko ya? Berarti. Ya, selama ada Kak Boy aman insya Allah. Aman. Siap. Kak Boy aman ya? Oke. Aman. Saya berkeliling. Saya berkeliling dulu. Saya izin share modul atau rencana pembelajaran dulu ya Kak. Ya, silakan Kak Boy. Ya, tapi sebelum Kak Boy, saya sebetulnya mau minta maaf nih. Minta maafnya, saya sebenarnya baru ngambil video baru tadi pagi. Ya, jadi yang kemarin, yang penting saya bisa masuk. Saya pikir gimana masuknya. Iya, harus ngumpulin dulu. Iya, saya modul aja saya kumpulkan. Saya dapat itu linknya. Bentar Kak, muncul jendela. Bentar. Ada di sini ternyata. Di apa aja deh. Sudah terlihat Kak? Ya, sudah. Oke, saya mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang video saya ini, tapi berupa rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, saya mengambil di kelas 6 di fase C, ya, seleksi waktu kurang lebih 3 kali 35 menit.
materinya tentang kebugaran jasmani. Ya, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat memahami latihan kekuatan otot tangan dan kaki dengan baik dan benar. 2. Peserta didik dapat mempraktikkan latihan kekuatan otot tangan dan otot kaki dengan baik dan benar. Nah, dari kebugaran jasmani, saya melakukan atau pembelajaran tentang latihan kekuatan otot tangan dan kaki untuk itu. Yang pertama, saya melakukan pendahuluan seperti biasa, doa, absensi, terus melakukan persepsi. Ya, jadi saya memulainya dengan pengulangan materi sebelumnya. Itu saya menanyakan siswa apakah sehat dan segala macam di situ di awalan ini, dan menjelaskan atau refresh tentang materi sebelumnya. Dan untuk memulainya, saya menanyakan siswa apakah mengerti tentang kebugaran jasmani dan menanyakan mereka apakah pernah melakukan latihan otot tangan dan otot kaki. Di situ saya bertanya, berinteraksi pada siswa atau peserta didik. Nah, ada yang bilang sudah, ada yang belum, dan ada yang bisa menjawab. Contohnya latihan apa segala macam itu. Terus saya menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya dan sedikit memotivasi. Ya, pentingnya otot tangan dan otot kaki. Kenapa? Saya sedikit menjelaskan sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kurang lebih ya dengan kaki dan tangan kita melakukan aktivitas itu. Ya, terus saya melakukan pemanasan dengan bermain petak jongkok tapi yang dimodifikasi. Ini tidak jongkok full tapi seperti duduk squat itu. Ya, melatih otot kaki di situ. Dengan petak jongkok itu. Terus kegiatan inti kurang lebih 60 menit. Yang pertama eksplorasi gerak. Guru menjelaskan gerakan cara latihan otot tangan dan kaki. Nah, saya menjelaskan dan mempraktikkan tuh gerakan push up untuk otot tangan kan, tricep dips on floor, ya otot tangan juga, gerakan squat dan gerakan calf raise atau berjinjit. Nah, di sini saya menjelaskan serta mempraktikkan dengan cara yang benar. Selanjutnya eksplorasi mandiri, saya memberikan gaya mengajar student centered learning, jadi berpusat kepada peserta didik dan menerapkan VOC, voice ownership choice, jadi memilih. Jadi peserta didik boleh memilih. Peserta didik dibuat kelompok, yang pertama dibuat kelompok dulu. Pada kelompok tersebut peserta didik memilih gerakan latihan apa yang ingin dilakukan. Sebelumnya saya memberikan kertas penjelasan cara push up atau latihan otot kaki dan tangan dengan baik dan benar. Sini ada poin-poinnya saya jelaskan dan saya praktekkan tadi. Ini jadi panduan buat peserta didik. Selanjutnya, nah setelah itu jelaskan. Nah, peserta didik di sini bagi kelompok. Kemarin saya bagi kelompok dan berpasangan. Izin Kak Boy. Jadi ya. Izin Kak Boy. Izin mau Siap. Kak Boy. Kan nanti memungkinkan Kak Boy bisa mengirimkan linknya ke Joko atau Kak Yasir, link videonya. Nah, Kak Joko juga bisa mengirim link video. Nah, Kak Yasir juga begitu sebaliknya. Nah, itu kan Yasir, Kak Boy, Kak Joko boleh saling sharing di sini, saling memberikan umpan balik terhadap pemaparan. Tapi kalau untuk pemaparan ini agar hidup, boleh gunakan RTP ini dijelaskan seperti barusan. Nanti detailnya sambil melihat. Oh, share linknya ya. Itu di grup kali ya, kita boleh. share di grup ya Kak. Boleh di grup, boleh di ini biar supaya saling bisa lihat di handphone. Ya. Tapi kalau mau menjelaskan lanjut dulu nggak apa-apa Kak, lanjut dulu aja. Nanti videonya saya lanjutin dulu ya. Lanjut dulu aja nggak apa-apa. Iya. Kak Arifin, mungkin saya mohon maaf dulu ini. Iya. Karena kan saya baru ambil video pagi ini ya. Mohon maaf terlambat. Jadi saya belum dapat linknya. Yang kemarin saya upload itu baru modul ajar.
Jadi saya belum bisa share Oke, link untuk baik. videonya. Jadi yang penting videonya udah ada ya Kak Joko ya? Sudah tadi pagi sudah diambil gambarnya. Aman-aman. Baik Kak Joko. Silakan Kak Joko. Boleh dipaparkan nanti dari modul ajar. Ya, dilanjut Kak Boy. Silakan. Siap. Ya, di sini jadi peserta didik memilih yang berpasangan itu, tapi harus pasangannya otot tangan dan otot kaki. Nah, dari 4 gerakan tersebut, jadi memilih peserta didik boleh pilih yang mana aja, gitu. Dengan acuan ini nanti setelah berdiskusi dan peserta didik saling menilai apakah gerakan dari temannya benar atau enggak. Terus saya juga kasih range misalnya dari 8 sampai 15 melakukannya. Jadi tidak terlalu banyak dan bebas peserta didik boleh melakukannya seperti itu sekuatnya antara 8 sampai 15 repetisi. Itu. Jadi sedikit melilih dan ini saya lakukan mungkin dari sebelumnya saya mengajar, saya yang mendikte atau saya nyuruh ya oke semuanya lakukan push up, tricep, step deep dan semuanya otot kaki dan tangan saya ini. Tapi saya tidak memilih, tapi dengan pembelajaran setelah saya belajar di PKG ini saya melakukan peserta didik yang memilih. Jadi memilih mau latihan otot mana ya silakan pilih dengan repetisinya tadi 8 sampai 15 itu di peserta. Terus setelah itu dituliskan di belakangnya nih. Jadi pasangannya melihat benar pertama jumlahnya berapa, repetisinya berapa, nah yang salah berapa, nah salahnya apa aja. Nah di sini peserta didik harus harus dituntut memahami gerakan tersebut dan di sini juga saya sudah membuatkan acuan-acuannya nih. Jadi peserta didik lihat sambil lihat acuan dan menuliskan kurang temannya. Itu saja. Dan satu jangan lupa saya juga merefleksikan seperti biasa di akhir pembelajaran itu yang sebelum-sebelumnya mungkin saya jarang melakukan refleksi itu. Nah baru yang video ini saya melakukan refleksi. Itu saja pemaparan dari saya. Nanti saya kirim linknya mungkin bisa di kolom chat sini atau nanti di grup. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut. Sekarang Kak selanjutnya apakah menemukan kendala Kak Joko atau Kak Yasir? Terlebih dahulu siapa yang mau mempresentasikan? Ya, pokoknya sedang bermasalah sedikit-sedikit. Saya sudah kirim link videonya di kolom chat. Ya, sudah beres. Makasih Pak Arifin. Izin Kak, siapa lagi yang ingin mempresentasikannya? Kak Joko atau Kak Yasir? Ya Pak. Apakah Kak Yasir atau Kak Joko yang ingin mempresentasikan nih? Kalau misalkan ada kendala bisa dikirim ke Kak Boy, nanti Kak Boy yang share screen gitu ya Kak Boy ya? Bisa. Kirim di kolom chat boleh, di grup juga boleh. Wah Kak Edit lempar sebentar. Sudah masuk lagi deh.
Atau silakan memberikan umpan balik terlebih dahulu Kak Joko atau Kak Yasir terkait materi yang udah Kak Boy sampaikan. Ya, baik mungkin umpan balik dulu ya Kak Arifin. Ya, betul. Ya, apa yang dilakukan oleh Kak Boy yang tadi sudah dipresentasikan sepertinya sudah mengarah ke peningkatan yang signifikan di mana pemberian porsi keterlibatan peserta didik itu jauh lebih besar dan kemudian mereka diberikan kesempatan satu untuk memilih gerakan yang akan dilakukan, juga diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik, memberikan koreksi, menilai teman-temannya yang sudah memperagakan gerakan. Apakah gerakan itu sudah betul atau masih ada yang perlu diperbaiki. Ya, saya lihat memang sudah sangat bagus ya apa yang disampaikan oleh Kak Boy. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Joko. Terima kasih Kak. Jika Kak Joko mengalami kendala dalam screen dalam share screen, Kak Joko bisa secara lisan saja mengungkapkan pembelajaran seperti apa yang sudah Kak Joko laksanakan terkait aksi nyata. Nanti biar Kak Boy akan memberikan umpan baliknya lebih mudah kalau misalkan ada kesulitan dalam share screen-nya Kak. Ya, baik mungkin saya presentasi lisan saja apa yang Baik, hari ini saya lakukan. Ya, terima kasih Kak Arifin, Kak Boy, Kak Yasir. Jadi saya memang mohon maaf baru pagi ini mengambil gambar terkait materi pelajaran tentang latihan gerak dasar lari menggunakan metode running ABC, berlari dengan variasi A, B, C, dan seterusnya. Seperti biasa, siswa dibariskan. Kalau siswa SLTA itu memang agak lebih mudah mengkondisikan. Diminta mereka berkumpul, dan bentuk porsi siswa lebih banyak itu adalah dengan memberikan kesempatan siswa ya, melalui ketua kelas untuk menyiapkan barisan, kemudian memimpin doa. Setelah itu baru saya ambil alih, kemudian saya persilakan mereka untuk duduk dulu, kemudian memanggil mereka namanya satu persatu dengan presensi, menanyakan kabar mereka seperti apa. Ternyata alhamdulillah kabar mereka baik. Nah, kemudian sesuai urutan absen yang sudah disepakati, peserta didik itu 2 orang maju untuk memimpin pemanasan. Memang pemanasannya masih menggunakan metode pemanasan stretching dan dinamis, walaupun hanya sekitar 3-4 menit. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk bisa tampil, walaupun tetap ada kekurangan, kita apresiasi mereka untuk berani tampil. Kemudian pemanasan dilanjutkan dengan menggunakan permainan berpasangan. Saya menggunakan metode bermain hitam-hijau. Hitam-hijau pertama dengan saling menepuk, yang disebut hitam, maka dia menepuk tangannya yang hijau-hijau berusaha menghindar, dan sebaliknya. Kemudian saya lanjutkan dengan hitam-hijau sama, tetapi ketika saya sebut hitam, hitam mengejar, hijau lari. Ketika saya bilang hijau, hijau mengejar, hitam lari. Itu pemanasan yang saya lakukan. Ya, ternyata walaupun sudah usia SLTA, permainan sederhana ini membuat antusiasme mereka meningkat. Baru kemudian saya membagi barisan itu menjadi 4 bersaf. Nah, di sini memang saya akui bahwa banyak peserta didik saya yang kekayaan geraknya itu masih sangat terbatas. Banyak gerakan yang memang harus saya peragakan. Dimulai dari yang sederhana. Jadi 4 bersaf itu secara bergantian. Saf pertama lari ke ujung lapangan, saf kedua lari ke ujung lapangan berikutnya, ketiga dan keempat seterusnya. Begitu saf keempat selesai, mulai lagi dari saf pertama.
Jadi tidak lari bolak-balik langsung, tetapi lari satu sisi, kemudian menunggu di sisi yang lain. Urutannya sederhana, mulai dari yang ringan dengan jalan, kemudian jogging, kemudian jogging kaki lurus, jogging angkat tumit, jogging angkat lutut, hopping, terus kemudian gerakan lari menyamping, gerakan lari menyamping 2 langkah putar, kemudian gerakan putar pinggang, twist, kemudian dengan gerakan jingkap 3 langkah ganti, kemudian gerakan lari mundur, balik arah sampai setengah, dari mundur maju dan sebaliknya. Maju sampai tengah lapangan, kemudian berganti arah lari mundur. Kemudian ada beberapa lari pegang garis, mundur, kemudian lari sprint. Tidak terlalu banyak gerakan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa menikmati gerakan-gerakan yang dilakukan sambil diberikan fase istirahat dari 4 kelompok. Cukup istirahatnya untuk mengambil napas. Ya. Dan ternyata walaupun gerakannya sederhana, ya, beberapa variasi gerak lari, ternyata ada beberapa gerakan peserta didik yang mengalami kesulitan. Terutama gerakan-gerakan yang memang tidak biasa mereka lakukan. Misalkan gerakan hopping. Ya, gerakan hopping itu ternyata ada sebagian yang gerakannya masih salah. Nah, ketika salah itu, ya diperbaiki, diberikan masukan, dikoreksi. Gerakan berikutnya, gerakan 2 langkah memutar ke samping. Lari menyamping, 2 langkah putar, itu ternyata juga ada beberapa orang yang kesulitan. Karena badan mereka tidak mau miring, maunya lurus saja ke depan. Dan yang paling banyak kesalahannya, itu ternyata gerakan twist. Gerakan lari menyamping, sambil memutar pinggang. Itu yang paling banyak kesulitan. Kaki mereka depan, terus padahal seharusnya depan, belakang. Ya. Gambarannya memang karena pengalaman gerak mereka itu sangat terbatas. Bisa dikarenakan ya aktivitas di ruangan itu lebih banyak dibandingkan aktivitas bergerak secara fisik di luar lapangan. Kemudian setelah selesai, ya mereka duduk sambil mengatur nafas, dengan kaki digerak-gerakan. Kemudian sambil saya tanya bagaimana, apakah ada yang tidak berkeringat, ternyata semuanya berkeringat. Karena semuanya beraktivitas dan terkontrol. Karena dari satu lapangan ke sisi yang lain, itu akan terlihat siapa yang tidak melakukan. Kemudian, ya di akhir pembelajaran, saya menginformasikan, hari ini kita latihan gerak dasar lari dengan beberapa variasi. Besok kita akan lakukan dasar gerakan lompat dengan menggunakan alat bantu skipping. Kira-kira Kak Boy, Kak Yasir, Kak Arifin, itu yang saya lakukan pada saat pengambilan gambar hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ya, keterbatasan. Terima kasih, mungkin ada masukan-masukan dan teman-teman kakak-kakak lebih paham juga terkait aktivitas running ABC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang Kak Mohan. Wah, Kak Mohan. Ya, silakan Kak Mohan presentasinya. Kak Mohan, silakan presentasinya, Kak. Kak Mohan, silakan. Masya Allah. Apakah Lagi sudah di planet sampai? lain kayaknya. Napas dulu presentasi. Gimana Kak Mohan? Aman? Ada yang bisa dibanting? Bisa presentasikan aksi nyatanya Kak Mohan? Nah, karena Kak Mohan dan Kak Yasir ini baru bergabung ya, maksudnya saya akan memberikan informasi ulang nih terkait aksi nyata yang kakak-kakak sudah buat.
Nanti kakak-kakak akan saling, kan Kak Boy sama Kak Joko tadi udah saling merefleksikan nih. Nanti Kak Boy tinggal merefleksikannya pada saat presentasi, Kak Joko juga nanti dipresentasikan ulang saja pada saat presentasi. Kemudian Kak Mohan dan Kak Yasir nanti saling memberikan, di sini saja nggak apa-apa, di breakout room ini aja, kita saling diskusi saja. Nah, Kak Mohan nanti memaparkan kegiatan apa saja yang sudah Kak Mohan lakukan, apakah ada perubahan dari aksi nyata tersebut, apakah Kak Mohan sudah memberikan perubahan-perubahan setelah Kak Mohan mempelajari materi dari modul 1 dan sampai modul 2 ini. Nah, dibuktikan di aksi nyata ini. Nanti sudah terlihatkan Kak Mohan paparkan ke Kak Yasir dan ke kakak-kakak yang lain. Oke, Kak. Bagaimana Kak Mohan? Siap untuk pemaparan langsung modulnya? Modul aja kalau nggak bisa. Buat aksi nyatanya Kak Arifin. Iya, aksi nyatanya. Aksi nyatanya langsung dipaparkan nih, karena kan tadi Kak Boy dan Kak, wah tinggal 2 menit lagi. Kalau Kirim. saya kemarin materinya tentang masih volley Kak Arifin. Oh ya udah, nggak Ya, apa-apa nanti. Boleh, Jelasin. boleh nanti Kak Mohan. Ini kan tinggal 2 menit lagi nih, nggak bakal keburu juga ya. Nanti Kak Mohan gini aja, Kak Mohan presentasikan dulu di depan teman-teman terkait pembelajaran yang sudah Kak Mohan lakukan pada aksi nyata. Nanti saya akan memberikan salah satu peserta yang lain untuk memberikan umpan balik yang membangun pada Kak Mohan. Ya Kak ya. Nanti habis ini berarti Kak Mohan akan memaparkan. Gitu. Baru datang mau memaparkan. Ya udah, nanti tunggu kayak gimana, beberapa yang memaparkan baru Kak Mohan. Tunggu beberapa yang memaparkan, nanti baru Kak Mohan masuk. Oke, itu aja ya. Boy, contohin Boy. Di rumah sakit ngapain tadi? Ya jelasin tentang pembelajarannya aja Kak Mohan. Ya, jelasin Saya tentang menjelaskan pembelajaran yang udah dilakukan saja Kak Mohan. yang sudah dilakukan. Misalnya dari awal sampai akhir. Ada perbedaan tidak sama yang sebelum belajar di PKG? Ya garis besarnya aja lah. Soal tinggal dikit waktu itu. Pembelajaran Terkait aksi nyatanya Kak Mohan, terkait aksi nyata. Aksi nyata kan yang Kak Mohan buat. Pembelajaran. Berarti Ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak gitu? Ya. Ada perubahan nggak? Sudah terlihat belum asesmen ya otentiknya? Sudah terlihat belum pembelajaran yang berpusat pada peserta didiknya dengan menggunakan model-model pembelajaran apa? Kalau sekilas sih dari aksi nyata yang kemarin saya lakukan, kan pembelajaran saya sama. Tentunya kalau dari berpusat pada peserta didiknya tentunya lebih berpusat dengan yang ini, dengan materi yang baru ini. Kalau yang sebelumnya kan enggak, lebih monoton. Saya yang banyak bergerak, saya yang banyak memberikan materi. Kalau di yang kedua ini, di aksi nyata ini enggak. Saya lebih anak yang banyak bergerak, peserta didik yang banyak bergerak pada saat pembelajaran bola voli ini. Ini tuh perbedaannya Kak Arifin, kalau dari segi perbedaan ya. Oke. Masih kita tunggu, masih ada Kak Nita yang belum masuk dengan Kak siapa? Kak Aidir. Kak Nita sama Kak Aidir yang belum masuk. Sinyal saya nggak bagus kayaknya ya. Ada nggak kelihatan fotonya. Kak Aineta dan Kak Aidir masih nyangkut di breakout. Belum bergabung. Baik, kakak-kakak, untuk mempersingkat waktu. Wah, di sini salah satunya belum ada yang komplit juga nih.
Dulu Kak Boy izin ke toilet. Berarti belum komplit karena masih satu-satu. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari Kak Helvian mungkin ya. Kak Helvian untuk mempresentasikan apa saja dari video yang Kak Helvian lihat dan memberikan umpan balik yang membangun kepada Kak Haidin. Silakan Kak, monitor Kak Helvian. Oh baik, Kak Joko mungkin ya, Kak Joko. Kak Joko dulu ya, mungkin ada terkendala nih Kak Helvian. Mungkin Kak Joko akan mempresentasikan awal, memberikan umpan balik awal kepada Kak Boy. Ya. Baik, terima kasih Kak Arifin. Siap. Ya, kakak pada saat break out tadi, Kak Boy sudah mempresentasikan tentang video yang beliau buat, kemudian menyampaikan presentasinya, kemudian ada beberapa poin yang bisa saya tangkap bahwa satu, Kak Boy sudah memberikan porsi lebih banyak kepada peserta didik, di mana peserta didik setelah pemanasan ya pada saat materi itu dipersilakan untuk memilih gerakan yang akan dilakukan. Yang kedua, porsi siswa itu juga lebih banyak ketika setiap siswa itu diberikan kesempatan untuk bisa mengkoreksi temannya yang melakukan gerakan. Apakah gerakannya sudah betul atau masih ada yang perlu diperbaiki. Ya, itu yang bisa saya tangkap bahwa memang Kak Boy sudah ada progres yang sangat bagus terkait kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas 5 tadi ya Kak Boy ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf Kak, kelas 6. Oh, kelas 6 ya, mohon maaf. Ya baik, terima kasih Kak Joko. Umpan balik yang membangun yang Kak Joko berikan kepada Kak Boy. Silakan Kak Boy untuk memberikan umpan balik kepada Kak Joko. Oke, sebentar ya Kak. Sekalian saya screen punya Kak Joko ya. Tadi baru dikirim nih. Ya, boleh Kak Boy. Bisa nggak ya? Yes. Yes. Oh ini ya. Izin Kak Joko ya. Ya, ini rencana pembelajaran Kak Joko yang tadi sudah dijelaskan, yang mungkin tadi tentang variasi lari running ABC. Ya, menurut saya udah cukup baik ya pembelajarannya. Kedengarannya suara saya? Kedengaran Kak Boy? Aman Kak Boy? Oke. Aman. Saya nggak bisa lihat. Ya, di sini Kak Joko menginstruksikan atau memberi materi tentang running ABC. Itu dimulai dengan pemanasan. Nah, di sini
pemanasannya yang lagi-lagi mungkin yang kemarin kita ambil ya Kak Joko, pengalaman dari permainan yang menyenangkan. Yang tadi mungkinnya ya materinya running ABC, lari. Wah, lari-lari doang nih. Ternyata di sini Kak Joko merubah paradigma tersebut dengan cara bermain hitam hijau ya, berpasangan. Tadi yang hitam nepok tangannya atau hijau tepuk tangannya, terus dimodifikasi lagi menjadi berlari ya, akhirnya berlari yang tadinya mungkin mungkin jadi peserta didik berpikir berlari ya latihan capek nih, masih materinya olahraga capek lari-lari dong, ternyata dengan permainan ini tidak terasa walaupun capek tapi menyenangkan. Jadi peserta didik melakukan lari dan di situ setelah pembahasan tersebut, setelah riang atau dengan bergembira, nah Kak Joko masuk ke bagian teknik-teknik tadi, running ABS segala macam yang sebagai pondasi atau dasar sebenarnya. Nah ini dilakukan SMA. Tadi Kak Joko juga bercerita SMA banyak koordinasi yang belum cukup baik ya Kak Joko ya. Masih banyak yang belum cukup baik. Nah di sini dibenarin sama Kak Joko. Yang menurut saya itu dengan diawali dengan menyenangkan, peserta didik antusias. Jadi pembelajaran yang mungkin lari ini kan sedikit monoton menurut saya, tapi Kak Joko dapat meramunya supaya menyenangkan. Itu sih feedback dari saya. Mungkin nanti kalau saya boleh usul ya, itu nanti bisa dengan asesmennya kali ya Kak Joko ya. Nanti yang itu bisa temannya yang melihat atau pembenaran atau yang benar gimana gitu. Mungkin itu sih Iya, betul. Terima kasih. feedback dari saya dan sedikit saran dari saya Kak Joko ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup baik sekali ya dari pemaparan Kak Joko dan Kak Boy, sudah terlihat bagaimana pembelajaran yang berpihak pada peserta didiknya dari model-model pembelajaran yang Kak Joko dan Kak Boy laksanakan. Baik, sekarang siapa lagi yang ingin maju untuk mempresentasikan umpan balik rekan kelompoknya? Apakah Kak Anita mungkin udah siap, Kak Anita? Izin kakak-kakak semua. Ini saya sampai saat ini masih mengamati videonya Kak Iwan karena memang durasi yang diberikan itu terlalu panjang banget, sampai 1 jam 15 menit. Jadi pada sesi ini saya masih mengamati nih, dengan kondisi akhirnya saya percepat 1,5 kali lipat, tapi minusnya saya tidak bisa mendengar instruksi yang diberikan, hanya gambarnya saja. Kalau saya lihat di awal ya tadi ya, Kak Iwan maaf ya, teknik pengambilan videonya harusnya landscape, ini dia potret, jadi tidak maksimal gitu. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya untuk anak SD terlalu banyak materi yang disampaikan. Jadi dalam satu kali pertemuan itu ada dua materi yang disampaikan, dribble dan passing. Terus passing nanti dibagi-bagi lagi. Kalau menurut saya sih baiknya untuk di level SD cukup berikan satu materi saja. Kemudian variasi latihannya atau variasi dasar latihannya itu yang diperbanyak gitu. Jadi anak itu bisa fokus pada satu materi. Kemudian sama itu aja sih kalau yang dari saya lihat dari baru awal nih ya. Kalau yang ke belakangnya belum tahu. Kemudian untuk menyapa anak, persepsi, memotivasi anak udah cukup bagus. Itu aja dari saya. Pengamatan baru saya lakukan sekitar 20 menit gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anita. Silakan Kak Iwan untuk memberikan masukan atau umpan balik terkait video yang Kak Iwan sudah lihat, video Kak Anita yang sudah Kak Anita berikan ke Kak Iwan. Silakan Kak Iwan. Monitor Kak Iwan.
Oh, baik. Mungkin Kak Iwan sedang ada trouble. Baik, kita lanjut ke Kak Elvian mungkin ya. Kak Elvian yang sudah on cam nih. Silakan Kak Elvian untuk Oke, siap, mengomentari atau mengomentari Datuk, memberikan umpan balik kepada Kak Haidir. Ya, siap. silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua, izin saya mengumpan balik dari video Kak Haidir. Dari pengamatan saya, karena tadi durasinya sama, terlalu panjang, jadi saya sedikit dicepatin. Dari mulai pembelajaran di kelas sampai di lapangan, Kak Haidir sudah menampilkan yang terbaik gitu untuk anak-anak. Ya, sudah berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didik tadi happy saat Kak Haidir sudah memulai pembelajaran. Dari awal pembukaan dibuat mereka senang gitu. Ada tepukan dari Kak Haidir gitu. Mereka jadinya happy. Terus dimulai dari pertanyaan pemantik dari Kak Haidir ke peserta didik dan dijawab dengan baik. Jadi ada umpan balik juga dari Kak Haidir sama peserta didik. Lalu pembelajaran di lapangan sudah cukup baik gitu, karena yang saya lihat dia memakai pendidikan gerak, pembenaran gerak, karena yang di materinya yaitu gerak manipulatif. Ada gerakan salah dari kurang tepat dari anak sudah diperhalus sama Kak Haidir dengan baik. Lalu peserta didik diminta untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan dilakukan oleh peserta didik dengan baik, memaparkan, merefleksikan kegiatan mereka di pembelajaran tersebut. Gitu. Dari pengamatan saya juga, dari video sebelumnya mungkin Kak Haidir tadinya belum menerapkan penilaian otentik. Saat pembelajaran yang terbaru dia sudah menerapkan penilaian yang otentik gitu. Kurang lebih seperti itu Arifin dan kakak-kakak semua dari umpan balik saya tentang video pembelajaran dan modul dari Kak Haidir. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Elvian. Silakan Kak Haidir untuk memberikan umpan balik kepada video yang Kak Elvian berikan. Monitor Kak Haidir. Ya baik Arifin. Baik, silakan Kak. Ya, sebelumnya tadi saya sudah mengamati, saya melihat juga beberapa video pembelajaran Kak Elvian yang dimana Kak Alfian ini menggunakan materi adalah gerakan manipulatif hampir sama. Dan videonya itu yang tadi Kak Anita bilang juga ya panjang, Kak Alfian juga panjang. Jadi ada beberapa video-video yang beberapa video saya cepatin juga. Jadi model pembelajaran Kak Alfian ini adalah gerakan manipulatif. Dari pertama pembawaan pembukaan untuk ngasih materi cukup baik Kak Elvian. Dari beberapa sebelum memasuki ke lapangan, Kak Elvian sudah memberikan materi yang sudah disampaikan dan tepat pas ada peserta didik. Gerakan ya materi komando bisa diajarkan dengan peserta didiknya. Lalu dari presentasi pertanyaan pemantiknya sudah baik juga, lalu diberikan materi sama Kak Elvian, lalu dipresentasikan ke peserta didik tersebut. Saya kira cukup bagus Kak Elvian. Lalu untuk materi yang berikutnya di lapangan, gerakan-gerakan yang sekiranya salah, Kak Elvian sudah membenarkan untuk gerakan yang benarnya, ya sudah terlihat sangat bagus dan penutupnya juga. Paling itu aja Kak Arifin, terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Kak Haidir sudah memberikan umpan balik yang membangun pada Kak Elvian, dan Kak Elvian juga sudah baik. Tinggal Kak Iwan ya, Kak Iwan. Silakan Kak Iwan. Monitor Kak Iwan, apakah Kak Iwan masih terkendala dalam koneksinya? Baik, kalau Kak Iwan masih terkendala berarti kita lanjut ke Kak Mohan. Kak Mohan silakan. Kak Mohan tadi belum memaparkan. Silakan memaparkan pembelajaran yang Kak Mohan lakukan terkait aksi nyata yang Kak Mohan buat. Nanti ada salah satu dari teman-teman yang akan atau kakak-kakak yang akan memberikan umpan balik terhadap Kak Mohan. Nah, terhadap pemaparan Kak Mohan. Misalkan Kak Mohan bisa dipaparkan modul ajarnya. Mungkin monitor Kak Mohan. Gas, Kak Dan Mohan. Kak Arifin, Ya, modul ajarnya apa? Saya paparkan aja. Ajal boleh Kak Mohan dibuka. Nanti Kak Mohan jelaskan di situ pembelajaran apa saja yang sudah Kak Mohan lakukan pada saat aksi nyata. Seperti itu Kak. Nanti akan diberikan umpan balik kepada. Berarti modul ajar aja saya share di sini ya. Ya, boleh Kak. Sebentar. Silakan Kak. Nah, dikasih umpan crossing Kak Mohan. Bukan umpan balik, umpan crossing. Asal jangan sliding aja Kak Boy. Sliding bahaya. Umpan manja dari Kak Haidir ntar. Silakan Kak. Nanti akan diberikan umpan balik oleh Kak Yasir ya. Kak Yasir mohon diperhatikan Kak, izin. Monitor Kak Yasir. Siap. Izin Kak, ya. Izin Kak, nanti di Kak Yasir yang memberikan umpan balik ya. Nanti Kak Yasir juga siap-siap untuk mempresentasikan video Kak Yasir atau modul ajar Kak Yasir yang sudah Kak Yasir buat. Terima kasih. Nanti akan dikomentari, diberikan umpan balik oleh Kak Mohan. Udah kelihatan Kak Arifin? Sudah Kak. Sudah terlihat Kak. Nih saya soalnya nggak bisa ngelihat ini, cuma ngelihat FPP saya doang nih. Ya, aman Kak. Bikin 2 Kak. Jadi untuk materi pembelajaran itu passing bawah dalam permainan bola voli masih itu. Saya memperbaharui materi saya yang lama. Jadi di sini saya ngambil materi voli lagi dengan metode yang lebih baik, tentunya dengan metode berpusat pada peserta didik. Di sini gerak dasar lokomotor dan manipulatif passing bawah, passing atas dan servis melalui aktivitas pembelajaran tadi, passing bawah dalam permainan bola voli. Kurang lebih materinya seperti ini Kak Arifin. Yang pertama ini pembelajaran passing bawah, melakukan bola bergantian, tentunya pemanasan dulu ya, pemanasan. Di sini di atas ada pemanasan. Langsung aja kita materi pokok pembelajarannya. Kemudian secara bergantian, pertama mereka melakukan sendiri, ya, merasakan dulu bolanya seperti apa, pukulannya seperti apa, perkenaan bola dengan tangan seperti apa, baru kemudian pembelajaran yang keduanya mereka berpasangan dengan temannya, dengan koordinasi tentunya dengan teman
di depannya untuk memberikan umpan seperti apa supaya memukulnya itu tidak liar bolanya. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin kurang lebihnya itu aja Kak Arifin, materi pembelajarannya. Kalau video masih saya upload nih, saya masih menunggu baru berapa persen. Jadi belum ada di LMS, belum saya kirim, baru RPP aja yang saya kirim kemarin. Ya baik, terima kasih Kak Mohan. Silakan Kak Yasir untuk memberikan umpan balik terhadap pemaparan yang Kak Mohan sampaikan. Kak Yasir, jangan kepala Kak Yasir. Ya, siap. Terima kasih. Saya mau tanya, ngajar SD apa SMP ya, Paman? SD Kak Yasir. Oh, SD. Kalau masalah soal pelajaran SD, biasanya peserta didik diajak gembira dulu bermain untuk perkenaan permainan pengenalan bola voli. Jadi bagaimana caranya peserta didik itu merasakan dalam permainan di mana sih perkenaannya saat passing bawah. Nah, di sini nih kita memberikan informasi ke peserta didik di mana perkenaannya, bagian punggung lengan atau ujung lengan. Nah, kita memberikan contoh. Nah, disinilah perkenaannya di punggung lengan. Jadi bola kita sebagai guru, anak disodorkan tangannya atau diluruskan tangannya, ya, kita gurunya megang bola, dikasih tahu tuh nih kenanya sini nih, kita berputar semua biar dia rasakan oh kena bolanya di sini. Ini tahapan-tahapan pengenalan perkenaan bola voli pada passing bawah. Nah, setelah itu kita memberikan permainan bola dipantul di depan peserta didik. Kita salah satunya bergantian, ini kenanya di sini, bola dibanting, kita saat mau jatuh bolanya dipukul bagian lengannya. Ini tangan satu dulu, biasanya satu dulu, terus kanan, terus kiri ganti-gantian perkenaan bagian punggung lengan. Setelah itu dipantul lagi, kita pakai dua tangan, ya berkenaan berganti-gantian. Ya awal sih kita perkenalan dulu, ditepuk dulu bolanya ke lengan peserta didik. Nah itu masukan saya, jadi untuk tahapan pengenalan dulu. Ya jadi tidak langsung memberikan teknik keseluruhan, ya teknik dasarnya. Jadi peserta didik SD itu harus dalam arti permainan perkenaan bola seperti apa. Oke, terima kasih Pak. Itu aja Pak Arifin, Pak Mohan. Terima kasih Kak Yasir. Ball handling mungkin Kak Mohan ya, ball handling terlebih dahulu pengenalan bola. Baik Kak Yasir, silakan untuk mempresentasikan. Saya materi saya ambil bicara jasmani, yaitu permainan skipping. Kenapa sih saya ambil permainan skipping? Karena peserta didik sekarang ini tidak banyak bergerak. Akhirnya saya ambil permainan skipping supaya mereka belajar. Ya, nanti pada saat saya seperti biasa mengajar permainan skipping ini dari awal, ya sambutan dari saya, salam, absen, ya seperti biasa, pemanasan, stretching, saya membuat permainan, yaitu mereka berkelompok, putra-putri, permainannya mereka tengkurap semuanya, satu loncat, ya selesai sampai depan, tengkurap, berikutnya belakang, loncat, itu permainannya. Yang kedua, saya kasih kun, loncat kiri kanan, siapa yang tercepat, jadi loncat kiri kanan, dua permainan siapa yang tercepat. Nah, dalam permainan inti permainan skipping, ya dibariskan dua kelompok, ya putra putri, ya mereka pegang skipping, lalu diputar-putar, bagian kanan dulu diputar, tidak loncat, cuma putar-putar aja ayunan skippingnya, bergantian tangan kanan, selanjutnya tangan kiri bergantian. Setelah tangan kiri sudah bergantian, mereka coba untuk melompat
ya sambil lari bergantian, ya itulah untuk pembelajaran permainan skipping. Karena permainan skipping ini sangat perlu sekali semua cabang olahraga, ya, jadi kelincahannya, kekuatannya, tungkai kaki, daya tahan, jantung. Nah itulah yang saya ambil. Dalam penilaiannya saya Mas Radiik harus bisa melakukan permainan skipping, yaitu apabila kalian bisa melakukan lompatan sampai 100, itu dianggap sudah bisa. Jadi hitungannya kalau kalian lompatnya 20, ya nilai 20. Kalau nilai 100, mau lompat 100, nilai 100. Jadi motivasi biar mereka mau belajar permainan skipping. Wah, nilai saya nih kok kecil, nggak bisa-bisa. Jadi mereka berusaha. Tapi sebelum saya memberikan teknik materi sebelumnya, saya sudah memberikan nih cara belajar seperti ini ya. Belajar putar dulu ya, jangan loncat dulu. Mutar dulu, belajar mutar, skipping di belakang, ke depan. Jadi skippingnya nyampe di tanah, dia tidak usah loncat. Nanti sudah tahu beradaptasi, baru diputar, mencoba loncatan. Oh, 1 sudah bisa, coba 2 loncatan. Lama-lama bisa saja, akhirnya terbiasalah mereka. Jadi tidak gampang permainan skipping itu. Dalam proses kita akan pasti melakukan rasa sakit, pegel-pegel, gagal kaki bagi yang belum bisa. Yang sudah biasa olahraga berarti kan otomatis sudah terlatih. Yang belum biasa akan melalui proses pegel-pegel kakinya semuanya, akhirnya lama-lama bisa. Yang saya lakukan permainan skipping. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bagaimana Kak Mohan? Silakan memberikan umpan balik pada Kak Yasir. Monitor Kak Mohan. Baik, Kak Arifin. Kalau dari yang saya dengar sih sekilas dari inti materi pembelajarannya itu tadi permainan skipping ya, Kak Yasir ya? Iya. Ya. Itu udah dari segi geraknya itu kalau saya dengar sekilas sudah sangat bagus sekali, sudah lengkap. Gurunya memberikan contoh tadi terutama, kemudian anak-anak yang melakukan, dan terdapat modifikasi-modifikasi dalam pembelajarannya, variasi-variasi dalam pembelajarannya, dan tentunya kalau memang lebih dibuat ini lagi, kalau bisa ada permainan kalau kayak sih permainan dalam skipping ini. Dalam bentuk permainannya ada nggak? Biar anak-anak itu lebih senang gitu melakukan gerakan lompat-lompat ini tanpa harus serius. Jadi ada dalam bentuk permainan, dibikin permainan-permainan yang seru. Apakah lompat, tali, apakah bagaimana? Seperti itu. Mungkin kalau untuk secara garis besarnya sudah bagus, cuman dimodifikasi ke permainan lagi aja. Permainan yang kira-kira lebih menyenangkan. Jadi anak-anak itu dia tidak merasa bahwa dia melakukan lompat tali, dia sedang bermain tapi itu gerakan lompat tali. Jadi kurang lebih seperti itu skipping. Mungkin itu aja Kak Arifin, Kak Yasir, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Mohan dan Kak Yasir terkait pembelajaran yang dilakukannya. Dan satu lagi yang belum nih, Kak Iwan nih, sepertinya nih Kak Iwan, monitor Kak Iwan. Mana nih Kak Iwan? Monitor Kak Iwan. Apakah masih terkendala Kak Iwan? Baik. Jika masih terkendala, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, refleksi video aksi nyata sudah kita lalui kakak-kakak. Tadi kakak-kakak sudah saling berefleksi, saling memberikan umpan balik terhadap video pembelajaran yang kakak-kakak lakukan, saling memberikan umpan balik terkait aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Nah, sekarang saatnya kita berefleksi sedikit kakak-kakak. Nah, refleksi aksi nyata ini ada dengan menggunakan metode framework Burton, yaitu what, so what, dan know what.
Nah, di sini ada what? Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian SWOT. Di sini peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajar atau pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, di sini di tahap NOWAT, kita mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses pengajarnya, pembelajaran. Kemudian 3, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Mari kita berefleksi kakak-kakak. Di sini ada 3 yang kakak-kakak bisa tuliskan atau kakak-kakak bisa tuliskan di kolom chat aja kali ya kakak-kakak ya. Gimana kakak-kakak? Mau di kolom chat atau di Jamboard atau di di Canva? Silakan kakak-kakak saya berikan pilihan. Kalau Canva nanti saya akan berikan di Canva. Atau kakak-kakak masing-masing mau lisan saja nih. Silakan. Boleh. Masih ada tersisa waktu kurang lebih 15 menit lagi untuk sesi ini. Di sesi-sesi terakhir, kira-kira mau lisan saja atau mau tertulis saja kakak-kakak? Pilihan saja Kak Arifin. Lisan saja. Pilihan aja, kalau ada yang mau lisan boleh, kalau ada yang sambil menulis juga dipersilakan, sepertinya begitu. Baik, boleh. Semuanya. Boleh Kak Joko, siap. Baik, boleh juga dituliskan ke kolom chat begitu ya Kak Joko ya? Atau mau lisan silakan. Iya, betul. Baik, siap. Nah, yang sambil kita menunggu yang di kolom chat menulis, barangkali ada yang ingin langsung merefleksikan secara lisan terkait 3 poin refleksi ini. Silakan kakak-kakak. Saya duluan deh Kak Arifin. Baik, siap Kak Anita. Saya memilih untuk secara live langsung ya. Oke, siap. Dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, jadi kemarin itu saya mengambil video karena memang tidak mengurangi dari proses kegiatan pembelajaran saya sendiri. Jadi kemarin kebetulan banget di pekan ini saya tuh sedang melakukan penilaian. Melakukan penilaian, kemudian bagaimana tetap bisa melaksanakan proses pengambilan nilai. Maka saya ambillah momen pengambilan nilai itu untuk mengambil gambar. Nah, terinspirasi dari kegiatan PKG ini, kemudian saya ambil penilaian otentik, yaitu penilaian antar teman. Karena kalau penilaiannya menilai diri sendiri nggak cocok nih, karena materi yang saya ambil adalah lari estafet. Jadi saya pilih ya udahlah penilaian otentik tapi penilaian antar teman. Dengan proses pembelajaran runtunannya sih mirip-mirip lah, cuman formatnya aja ya yang saya rubah. Nah, ada sedikit, ya bentar. Ada pelatihnya Bu di sana, maaf. Aduh maaf, lupa ngeblank. Nah, dari proses pembelajaran kemarin, ini pertama kali saya melakukan proses penilaian antar teman untuk keterampilan gerak. Biasanya proses antar teman itu saya lakukan pada satu materi senam irama. Itu aja biasanya. Tapi ini saya coba untuk materi lari estafet dengan rubrik penilaian yang saya berikan. Nah,
antusiasnya kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu lebih memahami bahwa kan dikasih rubrik penilaian, terus ada poin-poin di situ ya, ada kriteria penilaian, bahwa sebelum mereka memberikan penilaian kepada teman-temannya yang lain, mereka harus berkemampuan dulu untuk memperbaiki diri sendiri. Gitu. Itu sih poin yang saya ambil. Kemudian mereka jadi ada timbul diskusi di antara kelompok. Misalkan nanti kamu jadi pelari pertama ya, nanti saya jadi pelari terakhir. Nanti kamu kalau jadi pelari pertama, kamu gini. Itu tanpa apa ya, tanpa di skenariokan, tapi memang muncul oleh mereka sendiri. Gitu. Ada timbul memperbaiki gerak diri sendiri, memperbaiki gerak antar teman. Nah, kedepannya mungkin akan saya bisa terapkan di materi yang lain. Kemudian juga bisa lebih mengembangkan keterampilan gerak, bukan cuma keterampilan gerak psikomotor, tapi afektif dan kognitif mereka. Demikian dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih, mohon maaf. Luar biasa sekali, terima kasih Kak Anita, keren. Jadi Kak Anita sudah, hal baru yang Kak Anita terapkan adalah penilaian otentik ya Kak Anita ya, yaitu antar teman. Nah, namun secara tidak langsung proses pembelajaran tanpa skenario apapun, proses pembelajaran yang atau proses penilaian yang Kak Anita lakukan sudah mulai kolaborasinya sudah mulai terjadi di situ. Ada yang namanya saling berdiskusi antar temannya. Luar biasa sekali, keren banget, keren. Baik kakak-kakak, terkait refleksi 3 poin ini, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya di kesempatan kali ini? Silakan kakak-kakak. Barangkali Kak Joko mungkin? Atau Kak Boy mungkin? Oke. Baik Kak Boy, Boleh, silakan. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, perubahan apa yang saya lakukan dalam melakukan pembelajaran juga yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, setelah saya pikir PKG ini dan berpusat kepada peserta didik, yang pertama saya memulai pembelajaran itu dengan motivasi sudah pasti, yang kedua ya dengan pemanasan. Nah, sekarang saya pemanasannya selalu berpikir kepada kepermainan, Kak. Kalau bisa yang mengacu ke inti itu lebih baik. Tapi kalau yang nggak ada ya yang mepet-mepet lah, setidaknya yang setipe itu yang saya pikirkan sebelum memulai pembelajaran. Itu perubahan yang menurut saya sangat berarti. Yang kedua, yang biasanya cuman komando apa kata saya sudah melakukan sedikit buat peserta didik untuk memilih, ya nggak, walaupun materinya saya tentukan, cuman mungkin gerakannya atau apapun peserta didik saya suruh pilih, itu yang maju ke peserta didik. Terus tadi sama seperti Kak Anita, saya jarang sekali penilaian teman sebaya atau timbal balik seperti itu. Nah, saya melakukannya sesuai di video juga, saya melakukan seperti itu. Jadi teman yang melakukan, teman pasangannya yang mengoreksi atau mencatat kesalahannya apa, dan mereka saling bertukar, oh ini kamu salahnya ini, dan akhirnya mereka bekerja sama dan saling membantu. Itu menurut saya perubahan yang saya lakukan. Kedua, apa yang mendasari keputusan dilakukan dalam melakukan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini pada saat saya mengambil keputusan, yaitu yang utama, saya berpikir gimana caranya pembelajaran saya menyenangkan terlebih dahulu, karena itu yang sebelum-sebelumnya pernah saya bilang dan saya dengar, karena kalau udah jam 10 ke atas, kebetulan saya juga ngajar kadang dari jam 6:30
atau jam 7 sampai jam 12. Nah, jam 10 ke atas itu tuh yang mungkin berat nih buat yang ngajar jam 10 ke atas, karena matahari jam 10 ke atas sekarang udah panas teriknya bukan main itu. Jadi gimana caranya menyenangkan dulu, manasan segala macam, dan kembali ke peserta didik dan berpikir supaya peserta didik ikut terlibat. Itu sih yang terpenting. Jadi peserta didik merasa dihargai, atau oh gini toh rasanya memilih, oh gimana, tapi tetap dalam kontrol kita sebagai guru juga itu. Terus nomor 3, langkah konkret apa yang akan saya lakukan ke depan agar pembelajaran bisa konsisten berpusat pada studi. Yang pertama, ya akan sharing kepada partner atau teman sebaya, atau yang di sini juga itu langkah konkretnya supaya membuat pembelajaran kita lebih menarik, lebih menyenangkan, dan berpusat kepada peserta didik lagi. Itu pikiran saya itu. Langkahnya ya, atau di sekolah ada kombal ya, jadi kita saling bertanya sih, kalau itu langkah yang akan saya lakukan Kak, lebih berdiskusi dan mencari atau menggali-gali lagi tadi potensi kreativitas saya. Itu dari saya. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Boy. Terima kasih. Iya betul sekali Kak Boy. Kadang-kadang kita kalau siang hari ya Kak Boy ya, benar-benar udah jam-jam yang benar-benar warning banget buat anak-anak ya. Jadi anak-anak itu sudah capek belajar pada saat pagi, kemudian pas keluar kepanasan. Nah ini akan menjadi suatu tantangan buat kita. Nah Kak Boy mensiasatinya dengan permainan-permainan yang menarik untuk menarik perhatian peserta didik agar dapat mengikuti pembelajaran walaupun panas tetap semangat, seperti itu Kak Boy ya. Dan langkah konkret yang Kak Boy lakukan tadi bisa berkolaborasi dengan diskusi dengan rekan sejawat sama guru PJOK baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itu sangat baik sekali dilakukan untuk kita biar supaya mendapatkan referensi-referensi lagi. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin banyak pengalaman yang kita bisa berikan ke peserta didik, banyak ilmu yang kita bisa laksanakan dan kita terapkan di sekolah. Baik kakak-kakak, sebelum satu lagi nih kakak-kakak mungkin, yuk sebelum saya bacakan yang di kolom chat nih, yuk kakak-kakak silakan, mungkin Kak Mohan, silakan Kak, atau Kak Helvian mungkin, Kak Yasir barangkali, silakan. Satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomor 1, perubahan apa yang saya lakukan dalam melakukan pembelajaran PJOK yang pusat pada peserta didik. Di pelajaran saya di SMP, saya melihat bahwa peserta didik tidak mengerti urutan-urutan stretching. Stretching itu kan ada tahapannya, ya. Ada yang pertama, mereka harus paham apa sih gerakan statis. Yang mereka harus paham tuh statis. Oh, gerakan yang diam. Gerakan saya memberi informasi ke peserta didik. Statis itu gerakan yang diam, awali dari atas boleh sampai ke bawah, atau dari bawah sampai ke atas. Jadi saya berikan contoh, mereka melakukan, saya juga melakukan contoh gerakan dari atas maupun dari bawah. Ya, jadi sebaliknya. Setelah itu statis apa yang kita lakukan? Gerakan dinamis, yaitu gerakan yang bergerak baik dari bawah maupun dari atas, dari bawah ke atas, ke bawah ke atas, atas ke bawah. Jadi mereka sudah paham, sudah merasakan bagaimana stretching dengan baik dan benar. Jadi mereka sudah paham melakukan stretching yang baik dan benar, dan koordinasi gerakan-gerakan lalu melanjutkan ke inti. Jadi bahwa peserta didik dalam pembelajaran saya belum paham mengenai tahapan-tahapan stretching, statis, dinamis, dan koordinasi. Dan itu yang saya berikan kepada peserta didik agar
selama ini mereka tiba-tiba main, ya alhamdulillah sekarang sudah saya memberikan teknik stretching, akhirnya sudah memahami pada studi sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yasin. Permainan yang dilakukan cukup menarik dan memberikan pembelajaran bagi peserta didik agar lebih semangat lagi. Baik, kita lanjut di sini. Saya akan baca ada refleksi dari Kak Joko. Refleksi bagi diri saya yaitu yang pertama, pada saat awal KBM saya sudah berusaha untuk melibatkan peserta didik agar terlibat aktif, misalkan siswa yang menyiapkan barisan, memimpin doa dan memimpin pemanasan. Yang kedua, penggunaan permainan yang akan memperbaiki suasana menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, kelemahan yang saya masih saya lakukan pada saat materi inti antara lain terlalu semangat memperagakan yang seharusnya bisa dilakukan peserta didik. Untuk memberikan umpan balik juga masih saya dominasi, padahal bisa diberikan oleh teman sebayanya. Wah, sudah masuk dalam konsep ya Kak Joke ya di sini ya, dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, di sini kakak-kakak bisa melihat sendiri, bisa merefleksikan sendiri bagaimana pembelajaran yang kakak-kakak lakukan, perbaikan-perbaikan apa yang kakak-kakak ingin berikan nanti pada saat pembelajaran di real di sekolah kakak-kakak masing-masing. Baik kakak-kakak, saya lanjut ke slide-slide terakhir berikutnya kakak-kakak. Nah, di sini ternyata sudah habis kakak-kakak slide-nya, karena kita sudah mencapai di sesi akhir kita hari ini. Yaitu pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak sudah melakukan refleksi bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik melalui analisis video aksi nyata yang telah dilakukan. Kemudian juga kakak-kakak telah merefleksikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dilakukan. Terima kasih banyak kakak-kakak atas partisipasinya hari ini, atas semangatnya hari ini. Semoga besok kita bisa hadir kembali di hari Rabu, Kamis, dan Jumat secara berturut-turut kakak-kakak. 3 JP, 1 JP lagi nanti. Mudah-mudahan kakak-kakak sehat semuanya, sehat selalu, dan kita bisa menghadiri sesi-sesi dengan penuh semangat dan penuh rasa ikhlas, sehingga ilmu yang kita dapat akan bermanfaat di kemudian hari. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik kakak-kakak, kita lakukan sesi foto terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Silakan, saya stop share dulu. Oke, kakak silakan di open cam. 3, 2, 1. Oke. Baik, mungkin sekali lagi ya kakak-kakak, sebentar. Ditunggu. Bentar. 3, 2, 1. Oke. Baik. Terima kasih, saya stop share dulu.